Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Selamat Bapak. pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah baik Pak. Gimana Kayaknya kabar Bagus Bapak? nih, cerah sekali ini. Saya senang, lagi happy ya hari ini. Iya, ya, Pak. Bagus nih ya. Lagi senang, Pak. Oke, bagus. Oke, saya akan cek dulu ya sebelum kita mulai. Ini ada 10 orang ya. 2, 3. Oke, nah sebelum Bapak mulai pembelajaran, mohon maaf ya, hari ini kita tidak bisa pembelajaran tatap muka. Kita pembelajarannya dari tatap maya. Jadi Bapak harap dari awal sampai akhir kalian bisa on cam sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dan mendapatkan ilmunya ya. Mohon di on cam kan, kecuali kalau misalnya jaringan sinyalnya kurang bagus. Oke, untuk selanjutnya karena supaya kita pembelajarannya berkah, ilmunya bermanfaat, kita sehat terus. Nah, kita berdoa dulu ya. Nah, sekarang kan tanggal 2 ya. Saya ingin yang mimpin doa itu jangan KM terus. Karena di tanggal 2, saya ingin yang absen nomor 2 nih untuk mimpin doa. Absen 2, oh ya, Neng Dian. Neng Dian, silakan mimpin doa, Neng Dian. Enggak, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita dimulai dengan berdoa dulu. Untuk berdoa, dipersilakan. Selesai. Terima kasih Neng Dian. Sama-sama, Oke, Pak. kita absen dulu ya, sekalian dulu ya. Kita cek, kalau misalnya tadi disebut namanya, bilang hadir. Ya, untuk pertama Neng Deis, ada Deis? Siap hadir Bapak. Oke, Deis ada. Kemudian Dian ada ya tadi yang bikin doa. Kemudian Dek Gusni, ada Dek Gusni. Hadir, Bapak. Ada Dek Gusni. Kemudian Neng Rena, ada Neng Rena? Siap hadir Bapak. Ada juga Rena. Selfie, ada Selfie? Ada Bapak hadir. Ada juga, oke bagus. Suci, ada Suci? Hadir Bapak. Ya, Suci ada. Kemudian Neng Susi ada Susi Hadir ya? Pak. Siap, ada juga. Kemudian Neng Yani ada Yani? Yani belum hadir kayaknya ya. Mungkin terkendala sinyal ini. Yani ini kemana ya? Belum hadir ya. Oke, Yani belum hadir ya. Mungkin terlambat untuk masuk Zoom ini. Oke, selanjutnya Yayet. Ada Yayet? Hadir Bapak. Oh, Yayet ada. Siap. Terima kasih. Yupi terakhir. Hadir Bapak. Oh, Bapak Yupi izin ya. masih off cam Saya Yupi ya? Ya, jaringan di sininya jelek Bapak izin ya Oke, Pak. Nggak siap, apa-apa tidak oke. apa-apa. Yani sudah ada, Yani sudah bergabung di Zoom? Ada Pak hadir, maaf Oke, ya Pak. siap. Jaringannya Oh jelek. ya, nggak apa-apa Yani. Oke, semuanya sudah hadir, sudah lengkap ya, walaupun ada beberapa yang off cam, tidak apa-apa karena terkendala jaringan. Oke, selanjutnya Bapak izin share screen dulu ya untuk materi hari ini. Mohon izin untuk share screen dulu. Nah, tunggu sebentar ya, mungkin agak lama karena jaringan Bapak juga kurang stabil. Menunggu untuk muncul. Apakah sudah ada anak-anak? Masih loading, Pak. Oke, siap. Udah ada, Pak. Ada ya? Ya. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Oke. Selanjutnya, apakah kalian masih ingat tentang materi ekosistem ketika di SMP? Masih ada yang ingat? Masih sedikit Pak. Sedikit, Oke, Pak. sedikit, tidak apa-apa. Oke, coba untuk Deis. Masih ingatkah pengertian ekosistem, Deis? Hubungan timbal balik Pak antar makhluk hidup dengan Ya, lingkungannya. Oke, bagus. 100 buat Deis. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian ekosistem, selanjutnya untuk komponen-komponen ekosistem. Oke, untuk Neng Yayet. Apakah masih ingat apa saja komponen-komponen ekosistem?
Saya mau coba jawab, Bapak. Ya, boleh, silakan. Sistem yang pertama itu adalah komponen biotik, yang kedua komponen abiotik. Nah, contohnya kalau biotik itu adalah yang termasuk ke dalam makhluk hidup, misalkan tumbuhan, kemudian hewan, manusia, seperti itu. Kalau misalkan komponen abiotik itu yang bukan makhluk hidup, tapi dia mempengaruhi kehidupan biotik makhluk hidup. Contohnya cahaya matahari, air, tanah, gitu Bapak. Betul tidak Pak? 100 buat Neng Yeyet. Terima kasih. Oke. Nah, setelah kalian mengingat tentang ekosistem, nah hari ini kebetulan kita juga akan membahas atau mempelajari tentang komponen-komponen ekosistem dan interaksinya. Nah, kemudian selanjutnya sebelum kita ke materi, Bapak ingin mengecek konsentrasi kalian dulu nih. Coba kalian pagi ini sudah fokus belum? Sudah konsentrasi belum? Coba dijawab. Ini tebak gambar. Coba yang bisa silakan ditebak. Apakah jawabannya? Coba, ada yang bisa menjawab? Kak. Ntar Bapak kasih waktu. Ya, silakan, silakan. Nah, sungai. Ada yang bisa? Bapak kasih 100 nanti. S nggak ada. Ada? Diganti K. Itu ada selang, diganti S-nya sama K, jadi ada sungai, Kolam. kelang. Itu sungai yang ada Ya, I-nya sungai. diganti N. Betul, sungai, itu. Sungai. Kelang, sungai. Kelangsungan ekosistem. Oh, kelangsungan ekosistem lah. Oke, jadi jawabannya itu adalah kelangsungan ekosistem. Ya, ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Oke, selanjutnya kita cek lagi konsentrasinya. Ini yang lebih kompleks. Aduh, Coba Bapak. ini Aduh, apa? Belum Ini, sarapan, Pak. Bapak pagi-pagi ngajak main teka-teki. Ya, supaya konsentrasi kalian terbangun dulu. Silakan. Ini satu lagi Apa itu terakhir. palas? sampah plastik. Sampah Plastik, plastik. I-nya ganti sama A. Akan. Akan. Sampah Kan, ekosistem tuh yang bawah. Sampah plastik merusak. akan Sampah Rusak. plastik akan merusak. ekosistem. Betul sekali. Sampah plastik akan Ya, merusak ore. ekosistem. Oke, itu untuk mengecek konsentrasi kaliannya. Nah, Jadi kemudian, pusing, Pak. ya, nggak apa-apa. Jadi kalian langsung fokus, ya. Oke, Ya. berikutnya Bapak akan membahas tentang manfaat belajar ekosistem. 1, menimbulkan rasa ingin tahu terhadap kondisi lingkungan alam. Yang kedua, memberikan wawasan akan konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ikut menjaga, merawat, mengelola, dan melestarikan alam. Kemudian yang keempat, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide mengenai lingkungan alam sekitar. Yang kelima, membangun rasa cinta terhadap alam yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, menyadari pentingnya peran alam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, memberikan pengetahuan untuk mengetahui perkembangan makhluk hidup dari zaman ke zaman. Nah, setelah kalian mengetahui manfaatnya, kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1, setelah menyimak video dan diskusi, kalian dapat menjelaskan pengertian ekosistem. Yang kedua, setelah menyimak video dan diskusi juga, kalian dapat menyebutkan ciri-ciri biotik dalam ekosistem dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah menyimak video dan diskusi juga, kalian dapat menyebutkan ciri-ciri abiotik dalam ekosistem dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah menyimak video dan diskusi, kelompok peserta dapat membedakan biotik dan abiotik dalam ekosistem dengan benar. Kemudian yang terakhir, setelah menyimak video dan diskusi, kalian juga dapat menganalisis faktor-faktor yang dapat mengaruhi keseimbangan ekosistem dengan benar. Nah, itu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, sebelum kita langsung ke materi atau ke intinya, nah Bapak ingin melaksanakan dulu pretest. Pretest ini dalam bentuk teka-teki silang, ya. Nanti Bapak kirimkan soalnya ke grup WA. Nah, ini soalnya teka-teki silang tentang ekosistem. Kalian silakan kerjakan dalam waktu 7 menit. Kemudian hasilnya kalian kirim ke WA Bapak atau ke email, ya. Silakan. Waktu pengerjaannya dimulai dari sekarang 7 menit ya. Silakan mengerjakan ya. Pak, kalian kerjakan
dari pengetahuan kalian yang dulu SMP. Apakah masih ingat gitu ya? Nanti kalian kerjakan. Di sini across itu mendatar ya. Kalian kerjakan mendatar, kemudian down menurun ya. Silakan. Ini soalnya, kemudian ini kalian jawab di sini. Iya, Pak. Oke, ini Bapak sudah cek, ternyata sudah ada yang masuk. Gusni, ini jawabannya coba Bapak cek. Oh, betul semua ya, tapi nanti Bapak nilai langsung, direkap ya. Makasih Gusni, sudah mengirimkan. Iya, Bapak. Kemudian ditunggu lagi yang lainnya ya. Pak, waktunya ditambah nggak, Pak? Oh, 7 menit tidak bisa, Deis. Ya, Apakah Pak, perlu waktu masih lagi, Deis? banyak. Oke lah, 1 menit tambah lagi, 1 Pak. menit lagi, oke boleh. Ya. Nah, ini sudah masuk lagi. Ini Yayet juga Bapak cek. Oke, jawabannya betul semua. Kemudian ini, oh jadi yang masuk lagi ini. Dari Suci, cek lagi. Oke, Suci juga betul semua. Kemudian, bentar. Ini ada yang masuk lagi. Susi juga sama. Betul semua. Yeah. Oke, terus kemudian Rena. Ini Rena juga sama. Bapak cek betul semua. Oke, terus berikutnya Bapak cek lagi. Ada yang masuk lagi nih ke WA. Yupi. Cek dulu. Oke, Yupi juga sama betul semua. Bagus. Kemudian Selfie juga sama. Bagus, 100. Ini semua betul. Kemudian Dian. Oh iya, ini Dian juga sama, betul semua. Kemudian Yani. Oh, Yani baru masuk nih, Yani. Ini jawabannya Yani. Oke, betul semua Yani. Tinggal Budais, udah Budais. Neng Deis, udah Neng Deis. Udah, Pak. Oke. Lagi loading. Loading mungkin ya ini. Neng Deis. Oh iya nih baru masuk Neng Deis. Neng Deis jawabannya. Oke, salah betul semua. Berarti kalian masih ingat pelajaran ekosistem di SMP ya. Oke, bagus. Kemudian sekarang Bapak sudah membagi kelompok untuk pembelajaran hari ini. Nanti kalian akan berdiskusi terkait suatu masalah. Nah, ini pembagian kelompoknya Bapak sudah tentukan. Jadi kalian tidak bisa memilih sendiri ya. Ini Bapak tentukan dilihat dari hasil belajar kalian. Jadi Bapak dipadukan sehingga tidak ada kalian milih-milih gitu teman kelompok ya. Yang kelompok pertama Gusni, kemudian Selfie, Yupi, Susi dan Dian. Untuk kelompok 2 Deis, Yayet, Rena, kemudian Suciati, kemudian Yani. Nah, silakan kalian berdiskusi, nanti Bapak akan berikan LKPD-nya lewat ruang Zoom ini ya. Nah, kemudian ini orientasi masalahnya. Oke, nah, izin ini dulu ya, share screen dulu untuk LKPD-nya sebentar. Nah, ini untuk LKPD-nya. Silakan kalian nanti diskusikan terkait permasalahan yang ada pada LKPD ini. Kemudian masalahnya ini Bapak ambil dari artikel ya, artikel dari detik.com. Kemudian ini tujuannya sama seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan. Kemudian ini masalahnya. Nah, ini masalahnya silakan kalian baca, pahami, kemudian kalian rumuskan masalah. Dari artikel ini apakah masalah yang terjadi, kemudian kalian cari alternatif solusi sebanyak mungkin. Kemudian nanti kalian tentukan solusi yang paling tepat dalam memecahkan masalah ini. Kemudian yang terakhir, kalian cari juga literatur atau referensi dari
jurnal. Kalau bisa dari jurnal ya, supaya absah atau bagus, supaya jadi mendukung argumen kalian. Nah, setelah itu baru nanti kalian presentasi per kelompok. Apakah ya ada yang ingin tanyakan sebelum berdiskusi? Sudah jelas, Bapak? Sudah, Pak, jelas. Oke, untuk diskusi Bapak kasih waktu sekitar 20 menit. Silakan untuk berdiskusi kelompok. Kurang Bapak waktunya Bapak. Kurang itu ya, Nambah Degus nih. waktunya. Bapak sih udah cukup 20 Iya, menit Pak. untuk menganalisis masalah dan mencari solusi. Oke, nanti ini aja. Kalian kerjakan dulu, diskusi dulu 20 menit. Nanti kalau misalnya sudah 20 menit, silakan kalian kerjakan sesuai kemampuan kalian. Nanti juga akan memperoleh nilai ya. Kalau misalnya kalian tidak lengkap, ya nilainya juga tidak lengkap. Oke, sekarang silakan mulai diskusi kelompok. Dan nanti Bapak akan membimbing, nanti Bapak akan menanyakan sudah sampai mana kalian mengerjakan ya. Silakan dikerjakan sesuai kelompoknya. Oke, silakan berdiskusi. Silakan, Gusni, Selfie, Upi, Susi, kemudian Iya, Dian, Bapak. silakan diskusi. Silakan. Bapak, mau Ya, tanya. ya Ini boleh. yang nomor Deis. 3, kalau cuma 2 boleh? Kalau misalnya alternatif solusi, kalau kalian kiranya dapat 2, ya udah nggak apa-apa. Tapi coba cari lagi dari internet, dari pendapat teman-teman kamu juga kan. Ini kan 5 orang ya, masa dapat 2? Pasti kalau 1 orang dapat 1 solusi dong, ya. Jadi kalian silakan diskusikan. Kalau bisa lebih dari 2 ya, Deis ya, coba dulu ya. Pak. Silakan diskusi lagi. Kelompok 2 ada masalah? Kelompok 2? Kelompok 1 ya, kelompok 1 ada permasalahan dalam mengisi di kelompok Gusni, kelompok 1. Ini Ada lagi yang berdiskusi ditanyakan? Bapak. Lagi Ya. diskusi Pak. Nanti kalau ada yang tanyakan, silakan bisa ya. Bisa Siap, Pak. bertanya ke Bapak ya. Iya, Oke, siap. terima kasih. Oke, nanti untuk kalian presentasi, perwakilan 1 orang saja ya, untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kemudian nanti kelompok lain, kalau bisa ya, harus menanggapi dari hasil presentasi teman kalian ya, dari kelompok lain ya. Harus ditanggapi ya. Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. 10 menit lagi, silakan. 10 menit lagi. Kemudian untuk referensi jurnal, silakan kalian Bapak kasih opsi, kalian cari di Google Cendekia ya. Dan tahunnya kalau bisa 5 tahun ke belakang dari tahun 2022 ya, kalau bisa itu ya. Silakan cari ya untuk referensinya. Harus berapa Pak jurnalnya, ditentuin nggak Pak? Kalau jurnalnya sih, kalau bagus ya minimal 3 lah ya, 3 dulu. Kalau misalnya kalian susah mencarinya, 3 lah. Bapak kasih minimalnya 3 dulu ya. 3, silakan. Kalau menampilkan jurnalnya ini Pak sama kelompok yang 2 gimana Pak? Boleh nggak Pak? Kalau sama gitu? Beda, ya. Oke, kalau sama ya tidak apa-apa karena kan kalian mencari sendiri ya, tidak kerjasama dengan Iya, kelompok Pak. lain. Iya. Ya, kalau Tapi sama ya mungkin kebetulan itu sama dapatnya. gitu. Ya, nggak apa-apa, nggak Iya. apa-apa. Bagus nih. Iya Ya, Bapak, bagus, makasih nih. Bapak. Ya. Nyontek itu, Pak. Ya, Deis, ada yang ditanyakan lagi, Nyontek Deis? itu, Pak. Siapa yang nyontek, Deis? Itu tadi lihat nanya ke saya, Pak, jadi sama. Enggak. Gusni WA gitu, WA Deis gitu. Nanyain. Enggak, Bapak. Aduh, nggak boleh gitu, Wah, Gusni. ini buka-buka ini nih. Oh, mungkin Gusni ini cari ini aja mungkin menanyakan bagaimana cari jurnalnya mungkin ke Deis, bukan nyontek mungkin ya. Oke, kerjakan Iya, ini ya. Pak. Iya. Diskusi aja dengan kelompok ya, lewat WA bisa, silakan, lewat ini juga bisa, silakan. Diskusikan. Waktunya 5 menit lagi. 5 menit lagi. Silakan, masih ada waktu.
Oke, nanti dipersiapkan juga satu orang masing-masing kelompok untuk mendiskusikan. Mau siapa, silakan yang maju. Oke, waktunya 2 menit lagi, 2 menit lagi. Silakan dipercepat untuk pengerjaannya, 2 menit lagi. Nanti kalau kalian sudah selesai, silakan di share screen saja ya hasil LKPD kaliannya, di share screen, kemudian kalian nanti presentasikan. Ada yang ingin tanyakan lagi? Ada pertanyaan atau ada masalah? Silakan. Oke, waktunya sudah habis ya. Waktu diskusinya sudah habis. Selanjutnya kita ke presentasi hasil pengerjaan diskusi kalian. Silakan yang pertama untuk kelompok 1. Siapa ingin mempresentasikan hasil LKPD-nya? Kelompok 1 silakan. Oke, untuk kelompok 1. Dipersilakan. Kelompok 1 sama Gusni, Pak. Oke, Gusni, silakan Gusni untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan di share screen ya, Gusni ya. Kelompok lain silakan menyimak. Kemudian nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya ada tanggapan, silakan ya. Oke. Gusni masih share screen ini proses. Bentar, belum ini jaringannya lagi ini Bapak. Oh, jaringannya mungkin kurang bagus ya. Oke. Iya. Silakan ya Bapak tunggu. Ada Gusni? Sudah siap? Belum Bapak, sebentar. Iya. Pak, mungkin sambil dijelasin ya Bapak ya. Ya, Sambil boleh. nunggu, Silakan, boleh silakan, Bapak. boleh. Biar waktunya enggak terlalu ini ya Pak. Boleh siap. Oke, yang lainnya menyimak ya. Ini ya Pak untuk hasil kerja kelompok kita. Ya, Sebentar Bapak. Aduh. jaringannya ini ya lagi kurang bagus untuk share screen ya. Untuk ini Bapak, untuk dari artikelnya itu kita membaca di sini permasalahan yang kita temukan yaitu hewan liar yang masuk ke permukiman warga Bapak. Ya, betul. Itu untuk masalahnya. Ya. Terus yang menyebabkan terjadinya masalah itu yang pertama hilangnya habitat asli karena banyaknya pembangunan permukiman Bapak. Jadi Ya. banyak hutan-hutan atau daerah perkebunan yang dijadikan sebagai tempat pemukiman. Yang kedua, fungsi hutan tadi masih berkelanjutan dari dari jawaban yang pertama atau alasan yang pertama, fungsi hutan menjadi suatu perladangan dan perkebunan itu. Oke, betul. Lanjut. Yang ketiga, rantai makanan yang sulit dicari di habitat asli memungkinkan hewan liar tersebut mencari makanan hingga ke rumah-rumah warga. Jadi hewan-hewan karena sudah tidak yang biasanya di hutan seperti itu Pak, karena hutannya sudah nggak ada, jadi pada hewan-hewan liarnya pada ke pemukiman warga kayak gitu Pak. Ya, Yang keempat, perubahan cuaca. Nah, karena adanya penebangan liar ataupun perubahan hutan jadi pemukiman, jadi itu mempengaruhi juga Bapak, menjadi faktor hewan liar masuk ke terus mempengaruhi perubahan cuaca. Nah, di situ faktor hewan liar masuk ke pemukiman warga.
sebab cuaca akan mempengaruhi hewan liar dalam berperilaku. Untuk yang nomor 3, sebut ini soal solusi alternatif. Solusinya ya. Ya Pak, yang pertama dari kelompok kita itu hutan jangan dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman dan perkebunan. Terus Gusti, Masuk. ya, maaf sebentar. Ya, iya. Mbak Suci. Di share, bantu share screen ya, biar iya. lebih Oke, jelas dibantu sama teman-teman yang kelompoknya ya lainnya. supaya Oh bisa iya, dilihat siap. oleh Ya, kelompok lain ya. sebentar ya. Silakan. Baru nomor 3 ya, Husnia. Yang nomor 3 ya Pak. Oke, Tadi siap. solusi apa ya? Kita Ya, dapat solusi. 3 solusi. Ya 3 solusi. Yang pertama belum muncul ya. Ya, Oh, nggak apa-apa. sambil yang dijelasin belum aja ya jelas. Pak ya. Sambil jelaskan ya, silakan, silakan. Yang tadi yang pertama itu hutan dialihfungsikan. Yang kedua Betul. itu sumber makanan hewan liar seperti pohon Ya. terus banyak ditebang. Hewan yang berperan sebagai konsumen 1 dan 2 jangan diburu sehingga rantai makanan terputus. Biar rantai makanannya tidak terputus itu ya Pak. Ya. Jadi jangan menebang pohon. Hewan-hewan jangan diburu seperti itu Pak. Ya, betul. Terus yang ketiga, pemagaran dengan menggunakan jaring paranet. Itu Pak, kelompok. Nah, ini. Terus yang keempat, ditambahin ya tadi. Ya, Sama ada Suci 4 di ya, sini ternyata ada 4. ya. Iya, tadi ada 3, udah ditambahin betul. sama Iya. Suci. Yang keempat, penjagaan dan penggiringan satwa liar ke dalam habitatnya. Penjagaan dilaksanakan di areal kebun masyarakat yang berbatasan dengan kawasan hutan Bapak. Jadi ada satpamnya di situ ya Pak, biar tidak masuk betul, kayak ada gitu. ini Atau penjaganya ya. polisi hutannya Polisi seperti hutan, itu Pak. Polhut, ya betul. Iya, Polhut. Bisa. Terus Oke, nomor untuk 4. nomor 4 di sini Solusi paling dari tepatnya. alternatif ini ya Pak, solusi apa yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang sudah ditentukan. Nah, di sini itu yang pertama, hutan jangan dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman dan perkebunan. Biarkan hutan itu ada gitu Pak. Ya, Karena lestari karena hutan itu ya salah satu faktor untuk mendukung stabilnya kehidupan gitu Pak, keseimbangan gitu Pak. Oke, bagus. Itu. Yang kelima di sini. Nah, literaturnya kita dapat beberapa tuh. Jadi enggak dapat 4 Pak. Jadi ya enggak nyontek ya Pak, enggak nyontek dari kelompoknya Deis ya. Percaya Ini lah, hasil saya sendiri percaya. kelompok kami gitu Pak. Yang pertama menurut Najika 2021 ya Pak, di situ bahwa apabila telah dilihat dari beberapa relatif dipaparkan atas, pemerintah telah mengupayakan untuk meminimalisir, mencegah segala kerusakan yang timbul Pak di situ. Nah di sini selain itu perlu adanya pengawasan dan tindakan yang lebih tegas dari pemerintah untuk mengulangi permasalahan tersebut. Yang kedua, menurut Latumahina 2018 bahwa perubahan penggunaan lahan sangat mempengaruhi keragaman semut dalam hal ketersediaan pakan dan kondisi iklim mikro di tiap habitat. Terus yang ketiga, menurut Bella dan Rahayu 2021 bahwa kehidupan hutan dan areal mencari makan beberapa jenis tumbuhan dan satwa hingga alih fungsi hutan akan berdampak pada hilangnya tempat tinggal sejumlah satwa. Jadi hutan itu tetap harus dilestarikan menurut Bella dan Rahayu, gitu Pak. Yang keempat, menurut Yuliastrin 2015 dan Bintangur Kalopolium, nah sebagai tumbuhan khas Batam dan daerah pesisir lainnya saat ini mengalami ancaman penurunan populasi di Batam sebagai akibat dari percepatan pembangunan. Nah, di sini ada pengaruh antropogenik sangat besar terhadap penurunan populasi binatang di Batam, terutama dari kegiatan alih fungsi hutan itu, Pak. Jadi adanya menurut Bella adanya alih fungsi hutan, menurut Yuliastrin, maaf Pak. Yuliastrin ya di sini bahwa adanya penebangan hutan itu bisa hewan-hewan itu semakin punah gitu Pak. Itu kan berbahaya ya Pak ya. Gitu.
Ini Mungkin untuk Degus nih, untuk Iya, Pak. yang Yuli Yasin 2015 ya. iya Pak, Iya, ini ya enggak apa-apa lah. Nanti cari yang nggak apa-apa terbaru ya lagi ya. Pak. Ya kalau Oh ya harus apa-apa lah kalau harus yang misalnya. terbaru ya Pak. Ya 5 tahun lah kalau bisa 5 tahun Oh dari iya Pak, tahun nanti sekarang ya. ya Ya nanti tidak apa-apa lah. direvisi ya Pak. Iya, ya tidak apa. Oke, Ya. selanjutnya kesimpulan Degus nih. Simpulannya bagaimana? Simpulannya. Kesimpulannya ini Pak, menurut kelompok kami bahwa untuk masalah di dalam artikel tersebut, hewan-hewan liar masuk ke pemukiman warga dikarenakan hilangnya habitat asli. Hal ini dikarenakan adanya ahli fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan. Makanan berkurang, cuaca panas menyebabkan hewan tersebut mencari tempat berlindung, jadi ke pemukiman warga seperti itu Pak. Nah, solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah hutan jangan dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman atau perkebunan atau bahkan industri seperti itu Pak. Itu tidak boleh, kita harus tetap menjaga dan melestarikan hutan agar kehidupan tetap seimbang. Seperti itu Pak dari kelompok kami. Terima kasih. Bagus sekali ya untuk presentasi kelompok 1. Mari kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan. Oke, selanjutnya ada tanggapan dari kelompok 2 untuk presentasi kelompok 1. Ada tanggapan atau pertanyaan mungkin dari kelompok 2? Silakan. Apakah sudah bagus ini untuk pemecahan masalahnya, solusinya? Silakan untuk kelompok 2. Kelompok 2 ada tanggapan? Silakan. Bu Etes, Neng Deis, Neng Yayat. Ada tanggapan? Sudah bagus. Sudah bagus. Oh, tidak ada pertanyaan atau masukan? Sudah bagus Saya ya? menyampaikan hasil diskusi saya, Pak, boleh? Itu untuk kelompok 2 ya? Ya. Oke, silakan untuk kelompok 2 untuk men-share screen, kemudian kelompok 1 silakan menyimak. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan dan tanggapannya juga. Silakan untuk kelompok 2, dipersilakan. Mohon maaf, Bapak, saya tidak bisa share screen. Ini HP-nya Ya. sedang ada ini. Ada dibaca. temannya yang bisa men-share screen? Teman kelompoknya silakan. Bu Yayat yang mempresentasikan. Seperti tadi Bu Suci ya, Bu Suci yang men-share screen, kemudian Bagus nih yang menjelaskan. Silakan ada kelompok 2 yang bisa men-share screen. Saya sambil jalan saja, silakan dijelaskan, nanti mungkin ada teman kelompok dari Bu Yayat yang ingin share screen. Silakan Bu Yayat dijelaskan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi kerja kami mengenai masalah dari artikel yang diberikan sama Bapak, yaitu tentang banyaknya hewan liar muncul di pemukiman. Nah, hasil diskusi kami yang pertama, dari soal yang pertama itu masalah apa yang kami temukan di sana, itu yang pertama adalah tadi yang saya sudah sebutkan, ya, ini masuknya hewan liar ke rumah warga itu karena kelaparan menurut kami. Yang kedua, penyebabnya dari pertanyaan nomor 1, kenapa si hewan itu bisa turun ke rumah warga terus kelaparan? Karena yang pertama itu cuaca panas. Ya. Dia mencari suhu di sana itu lebih hangat seperti itu. Kemudian 2 itu saat musim penghujan si hewan itu ingin mencari tempatnya rusak, ada longsor, ada banjir, sehingga habitatnya rusak dan dia mencari tempat habitat yang baru yang lebih nyaman. Ketiga, karena kerusakan alam, di adanya penangkapan hewan, kemudian dia mencari perlindungan pada manusia. Yang keempat itu karena faktor lingkungan yang kotor sehingga mengundang hewan liar itu datang ke pemukiman warga. Jadi seolah-olah dia itu menganggap, oh iya, di tempat itu adalah habitatnya juga, seperti itu. Yang terakhir, menurut kami adalah bahan makanan berupa daging atau ikan itu selalu mengundang ketertarikan hewan liar tersebut yang berbau amis. Nah, itu penyebab dari masalah pertanyaan nomor 1. Yang ketiga, menurut kami alternatif solusinya yang pertama adalah 1, harus menjaga lingkungan agar tetap lestari dengan program penghijauan, kemudian tebang pilih. Yang kedua, makanan seperti buah-buahan pada hewan liar tersebut agar dia tidak masuk ke pemukiman. Yang ketiga itu bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menindak tegas
pelaku kerusakan. Yang keempat, membentuk komunitas pecinta lingkungan. Kemudian dari alternatif nomor 3 yang ada 4 ini, kami pilih salah satu yang menurut kami itu paling tepat. Yang pertama adalah, yang utama adalah menjaga lingkungan agar tetap lestari dengan program penghijauan dan tebang pilih. Karena dengan menjaga menurut kami itu adalah solusi yang paling tepat. Rasa kepedulian masyarakat tinggi, kemudian pencapaian untuk harapan agar tetap lestari, hewan liar agar tidak masuk ke hutan warga pun menjadi tinggi, seperti itu. Yang kelima, literatur yang berkaitan yang relevan dengan solusi yang kami pilih itu yang pertama, menurut Damayanti tahun 2011, program PHBM itu dilakukan dengan merangkul masyarakat sekitar hutan untuk bersama mengelola hutan dengan semangat sebagai peran, manfaatan lahan atau ruang maupun hasil hutan dengan adanya bagi hasil yang diperoleh masyarakat sebagai kompensasi keterlibatannya dalam PHBM, seperti itu. Jadi kepedulian masyarakat harus dibentuk dulu. Ketika sudah terbentuk, maka tingkat perlindungan kepada hutan pun menjadi lebih tinggi. Yang kedua, menurut Widiarti tahun 2013, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat bisa menjadi mitra dalam pemulihan dan pengelolaan kawasan hutan, sekaligus menjaga keberlangsungan fungsinya. Tidak dipungkiri, ya, karena hutan itu kan habitat yang lebih dekat ke masyarakat, pasti masyarakat lah yang secara langsung akan secara langsung berdekatan, hidup di sana, seperti yang lebih tahu yaitu masyarakat yang sekitar sana. Yang ketiga, menurut Agustinus dan kawan-kawan tahun 2013, dalam pelaksanaan kegiatan RHL itu didukung oleh berbagai faktor pendukung, diantaranya potensi sumber daya lahan, ketersediaan sumber, benih atau bibit yang menandai adanya kemajuan untuk memperbaiki taraf hidup dan infrastruktur jalan yang memadai. Itu 3 literatur yang menurut kami relevan terkait solusi yang kami pilih. Kemudian kesimpulannya, menurut kami masalah di atas itu karena ada masuknya hewan liar, karena kelaparan. Kemudian alasan utamanya itu karena cuaca panas, kemudian musim penghujan yang dapat berakibat dampak lingkungan seperti longsor ataupun banjir. Kemudian kerusakan alam akibat setelahnya bisa membuat hewan liar kalang kabut sehingga masuk mencari peluang kehidupan di lingkungan masyarakat. Yang keempat, faktor lingkungan yang kotor itu mempengaruhi. Nah, pasalnya tempat yang kotor dan tidak terurus menjadi tempat yang disukai hewan. Seperti itu. Solusi yang tepat menurut kami adalah yang tadi, yaitu harus bisa menjaga lingkungan hutan agar tetap lestari dengan program penghijauan dan tebang pilih, sehingga ekosistem hutan tetap stabil, rantai makanan tetap terjaga, sehingga hewan tersebut itu tidak kelaparan dan tetap lestari di tempat tinggalnya yang asli di habitatnya, yaitu di hutan. Mungkin itu Bapak hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon masukannya teman-teman dari Bapak juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, mungkin ini untuk kelompok 2, jurnalnya kayaknya udah lama ya, 2013, 2011 ya. Belum terbaru ya, mungkin untuk referensi jurnal ya tidak apa-apa lah, itu kalian sudah berusaha mencari. Nah, nanti untuk perbaikannya jurnalnya ya 5 tahun ke belakang ya, atau 3 tahun ke belakang kalau bisa itu ya, yang bagus itu ya. Ya, oke. Untuk kelompok 1, apakah ada pertanyaan ataukah mungkin masukan? Silakan kelompok 1 tanggapi. Bapak, saya mau izin ke toilet sebentar aja, Pak. Oke, silakan Bu. Silakan yang Suci, silakan. Ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 2 atau pertanyaan? Silakan. Dari Neng Selfie ada masukan atau pertanyaan? Atau bagaimana, sudah bagus Neng Selfie? Bagus, Pak. Sudah bagus. Oke, untuk Rena ada masukan atau ada pertanyaan? Rena. Udah bagus Pak, cuman tadi kata Bapak itu jurnalnya kayak kelompok kami tadi ya Pak, harus yang lebih baik lagi. Itu aja Pak. Nah, terakhir Dian, ada Dian.
Silakan Dian, ada masukan atau pertanyaan silakan. Nggak ada Pak, sama yang lain. Itu ya, mungkin itu aja tadi yang jurnalnya aja. Tadi kan Bapak bilang 5 tahun terakhir ya. Mungkin itu aja. Oke, untuk simpulannya dari masalah tersebut bahwa yang namanya ketidakseimbangan ekosistem itu terjadi menurut yang Bapak ini, Pak, ada 3 faktor. Satu, tingkat reproduksi yang rendah dari organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Yang ketiga, adanya bencana alam. Nah, tadi yang sudah dibahas kelompok 1 dan kelompok 2, kebanyakan itu dari aktivitas manusia yang merusak ekosistem ya. Dari mulai tadi kan ya ada yang dibuat pemukiman, perkebunan, pertanian yaitu ya. Kemudian tidak tebang pilih juga, ada penebangan liar ya. Itu mungkin dari aktivitas manusia yang merusak. Kemudian ada juga tadi dari cuaca, kemudian ada dari bencana alam atau kejadian-kejadian alam. Nah, itu juga masuk ke faktor yang dapat merusak ekosistem hutan sehingga hewan-hewan tersebut bisa masuk ke pemukiman warga itu ya. Mungkin untuk simpulan masalah yang bisa Bapak sampaikan. Nah, selanjutnya oke, ini akan ada penguatan materi tentang ekosistem. Silakan kalian simak video ini. Silakan Bapak nanti izin share screen dulu ya videonya ya. Ya. Oke, itu untuk penguatan materinya dari mulai pengertian ekosistem, kemudian komponen-komponen ekosistem. Nah, kemudian nanti dibagi lagi ya biotik contohnya apa, biotik apa ya. Itu sudah barusan di video tersebut sudah dijelaskan. Nah, sekarang Bapak ingin beberapa orang dari sini untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan. Yang belum bersuara ini kayaknya Neng Yupi. Ada Neng Yupi? Neng Yupi, Mas. Iya Bapak, aduh Ya. sinyal desainnya jelek nih Bapak, Sinyalnya kurang putus-putus. Iya. bagus. Neng Yupi bisa menyimpulkan, Neng Yupi sedikit. Sinyalnya mungkin kurang bagus ya. Oke, untuk ya Neng Aduh Yani Bapak, aja. mohon maaf iya Bapak sinyalnya Siap. ini jelek. Tidak apa-apa, siap. Neng Yani bisa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan. Menurut Neng Yani dari pembelajaran hari ini apa yang bisa didapat? Ya Bapak, saya coba menyimpulkan ya Pak. Ya. Jadi kesimpulannya, suaranya terdengar nggak Pak? Terdengar, ya terdengar jelas. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran hari ini, setelah mengerjakan LKPD Pak yang menentukan masalah dan solusi,
Catatannya hilang, Pak. Sebentar. Catatannya hilang, silahkan cari dulu. Mungkin tidak dari masalah dari LKPD juga, tidak apa-apa. Keseluruhan dari pembelajaran hari ini saja, silahkan. Ya, jadi setelah belajar tentang ekosistem, kita jadi mengetahui Pak komponen biotiknya tuh apa saja, komponen abiotik apa saja, terus kita juga jadi bisa belajar menemukan masalah dari suatu artikel Pak. Kemudian bisa menentukan solusi juga Pak. Jadi kita jadi bisa memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah gitu Pak. Terus setelah saya belajar dengan Bapak juga, jadi kita bisa mengetahui ternyata kalau mencari artikel itu harus yang terbaru ya Pak ya. Ya, terbaru Jadi supaya relevan itu dengan masalah yang ada sekarang. itu ya Pak ya. Iya. Itu mungkin Bapak maaf soalnya di sini sinyalnya jelek Pak, putus-putus. Sudah bagus Neng Yani, ya, sudah bagus. Oke, berikutnya saya minta untuk menyimpulkan. Neng Susi ada, Neng Susi? Bisa menyimpulkan? Ya, Pak. Ya, silakan. Kesimpulannya menurut saya sendiri ya, Pak. Ya. Jadi kita tahu keterkaitan antara komponen biotik, abiotik dengan ekosistem itu saling mempengaruhi, Pak. Kalau ada salah satu yang yang bermasalah nanti akan berpengaruh ke rantai makanan. Mungkin itu, Pak. Oke, bagus. Satu lagi terakhir ya. Coba Neng Dian lah. Neng Dian, apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Iya, untuk pembelajaran hari ini saya menanggapi dari awal itu bahwa ternyata ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Biotik itu yang hidup dan abiotik itu adalah komponen lingkungan yang berpengaruh terhadap komponen biotiknya. Kemudian di sini karena ada interaksi antara biotik dan abiotik, makanya harus tetap seimbang. Jangan sampai terjadi kerusakan ya Pak ya. Kalau misalnya terjadi ketidakseimbangan, akibatnya yang pertama nanti selain kerusakan lingkungan, juga kepunahan, juga nanti ada pola perilaku yang berubah. Contohnya tadi dari artikel itu ada babi yang masuk ke perkampungan, dan itu juga cukup membahayakan nantinya. Makanya kita harus selalu menjaga, mungkin itu ya Pak ya, yang saya pahami dari pembelajaran sekarang. Gitu aja Pak. Bagus sekali Neng Dian. Oke, mungkin menambahkan sedikit untuk tadi keseimbangan ekosistem itu kan tadi sudah Bapak menyebutkan ya penyebabnya ya. Mungkin Bapak akan menambahkan upaya yang harus dilakukan. Satu, mensosialisasikan tentang hewan dan tumbuhan langka dan harus kita lestarikan ya. Yang kedua, harus ada rehabilitasi lahan kritis. Kemudian yang ketiga, masalah pelestarian keanekaragaman hayati harus dilakukan dengan konservasi in situ dan ex situ. Kalau in situ, perlindungan dan pelestarian di habitat yang asli. Contohnya seperti cagar alam, Suaka Marga Satwa, dan Taman Nasional. Kalau ex situ, pelestarian dan perlindungan organisme di luar habitat aslinya. Contohnya kebun binatang, kemudian dan seperti di Bogor itu tuh, apa namanya? Bapak lupa tuh di Bogor tuh. Ada yang tahu? Yang ada di Bogor? Kebun Raya Kebun Bogor, Raya, Bapak. Pak. Kebun Raya Bogor. Nah, itu contoh dari X itu. Oke, pembelajarannya untuk materinya mungkin kita selesai. Nah, sekarang tadi kan sudah pre-test. Nah, sekarang kita melakukan post-test. Bapak share screen dulu ya untuk soalnya. Dan nanti juga Bapak akan kirimkan soalnya di grup WA. Nah, ini untuk soalnya sebentar. Nah, ini untuk soalnya silakan. Bapak nanti kirimkan link Google Form ya. Bapak membuat di Google Form Bapak ya. Google Formnya ini linknya. Silakan kalian klik. Kemudian kerjakan dalam waktu 10 menit. Nah ini soalnya silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan kerjakan dulu. 10 menit ya waktunya ya. Silakan di Google Form. Silakan kalian klik. Kemudian kerjakan. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Biasa nih suka lupa nih. Ini untuk Gus nih biasa suka lupa kasih nama ini sama kelas ya. Jangan lupa itu. Soalnya ada 5.
ya. Ini juga ada di sini pengertian ekosistem, ciri-ciri biotik, ciri-ciri abiotik. Kemudian, nah ini yang tadi apa yang terjadi bila produsen dari suatu ekosistem mengalami kepunahan. Jelaskan pendapatmu. Kemudian yang terakhir, nah di sini sama ada artikel. Silakan kalian untuk memecahkan masalah, cari solusi, kemudian tadi cari jurnal atau kelebihan dan kekurangan dari solusi tersebut. Nah ini artikelnya, silakan kalian kerjakan 10 menit ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, silakan 5 menit lagi. Nah, ini post test dari pembelajaran dari awal sampai akhir. Ya, silakan kalian kerjakan dengan sebaik mungkin. Ya. Nanti nilai-nilai yang kalian dapat akan Bapak akumulasikan. Dari mulai tadi pretest, diskusi, keaktifan diskusi, kemudian sekarang post test. Bapak akan masukkan ke nilai. Nah, masih ada waktu. Dan Bapak juga akan mengecek di Google Drive Bapak siapa saja yang sudah masuk, yang sudah mengumpulkan, sudah mengirim. Ini yang sudah, oke, Yupi sudah masuk. Terus kita cek lagi, ini baru Rena sudah. Kemudian, nah ini siapa ya? Selfie juga sudah. Kemudian, ini Dewi sudah, Dewi. Oke, berikutnya ini Yeyep, oh Yeyep juga sudah. Terus Dian sudah. Namanya Suci juga sudah masuk. Kemudian Susi juga sudah. Kemudian berikutnya Yani sudah. Oke. Iya Pak, makasih. Oke, hampir semuanya sudah masuk ya. Nanti Bapak umumkan nilainya dia di pertemuan berikutnya ya. Nah, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Nah, jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kalian pelajari, cari literatur atau referensi terkait pencemaran lingkungan. Karena pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi pencemaran lingkungan. Ya, nah sebelum Bapak tutup, Bapak ingin tahu perasaan kalian dari awal sampai akhir pembelajaran. Silakan kasih emoticon, silakan bebas. Emoticonnya seperti apa untuk pembelajaran hari ini? Silakan ditunggu perasaan kalian. Alhamdulillah gitu, ada yang senang gitu ya, ada yang apa itu, ada lope-lope ya dari Suci. Oke ya, alhamdulillah ya kalau misalnya kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini, Bapak juga ikut senang. Semoga apa yang disampaikan, apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan berkah, kemudian menjadi ilmu yang akan nanti kita terapkan ke kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kemudian tadi kan udah dipimpin doa, nah alangkah baiknya juga kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk menutup pembelajaran hari ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.